Shalom, keluarga PMK Kataros yang berbahagia. Kembali lagi kita berjumpa di dalam Renungan PMK Kataros, Selasa 25 Agustus 2026. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pagi ini diambil dari Roma pasal yang ke-8, ayatnya 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Renungan kita diberi judul Allah berkarya melalui segala keadaan. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan hidup, tidak semua hal berjalan sesuai dengan harapan kita. Ada masa di mana kita mengalami kegembiraan, keberhasilan, dan berkat yang melimpah. Namun, ada juga saat ketika kita menghadapi kesulitan, kegagalan, kehilangan, dan pergumulan yang terasa begitu berat. Dalam keadaan seperti itu, seringkali muncul pertanyaan dalam hati kita. Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan hal ini terjadi? Dan ketika jawaban belum terlihat, seringkali kita merasa kecewa dan kehilangan pengharapan. Bahkan tidak jarang kita mulai meragukan apakah Tuhan masih peduli dengan kehidupan kita. Namun, Roma 8 ayat 28 memberikan pengharapan bahwa Allah itu tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan umatnya. Ayat ini tidak berarti bahwa semua yang terjadi selalu mudah dan menyenangkan. Tetapi menegaskan bahwa Allah mampu memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sesuatu yang menurut manusia merupakan kegagalan, penderitaan, atau kehilangan dapat Tuhan gunakan sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan pertumbuhan iman. Allah itu tidak pernah membiarkan setiap peristiwa terjadi tanpa tujuan. Sebab Dia memiliki rencana yang lebih besar daripada apa yang dapat kita pahami. Allah bekerja bukan hanya melalui keberhasilan, tetapi Allah juga bekerja melalui kesulitan yang kita hadapi. Melalui pergumulan, Tuhan mengajar kita untuk lebih sabar, lebih kuat, dan lebih bergantung lagi kepadanya. Yakobus 1 ayat 2-3 berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan orang percaya memiliki tujuan untuk membentuk iman dan membawa kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Bahkan dari kisah Yusuf, kita bisa belajar bahwa apa yang dialami Yusuf, baik pengkhianatan dari saudara-saudaranya, ia dijual sebagai budak, dan mengalami ketidakadilan, itu merupakan bagian dari proses yang Tuhan mau kerjakan di dalam diri Yusuf.
Sehingga Tuhan memakai proses itu untuk membawa Yusuf menjadi seorang pemimpin yang menyelamatkan banyak orang. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal yang belum kita pahami, namun kita dapat percaya bahwa Allah melihat jauh lebih besar daripada apa yang kita lihat. Saudara, melalui renungan hari ini, kita belajar bahwa tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi Allah. Tuhan itu tetap hadir, Tuhan tetap berkarya, bahkan dalam situasi yang tidak kita mengerti. Karena itu, kita dipanggil untuk tetap percaya, tetap setia, dan tetap menaruh pengharapan kepadanya. Sebab Allah adalah pemegang kendali atas seluruh hidup kita. Dan Allah sanggup memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencananya. Ingat, kadang Tuhan tidak mengubah situasi kita, tetapi Dia mengubah kita melalui situasi yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Salam.